Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Hedi Pratiwi dengan nomor NPM 191600117 PGSD 6A. Video ini saya buat sebagai tanggung jawab pemenuhan terhadap tugas mata kuliah PMMS PKN yang diampu oleh Ibu Tri Indiastuti MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai tentang hakikat demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana negara yang menganut sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan rakyatnya yang dijalankan oleh pemerintahan negara. Nah, menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 dan peta konsep dasar demokrasi. Demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut saya, demokrasi merupakan sebuah sistem sosial dan politik yang terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pelaksanaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi berkaitan dengan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menurut Joseph Schummer menjelaskan bahwa demokrasi itu merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan-keputusan politik di mana individunya memperoleh kekuasaan untuk memutuskan bagaimana cara perjuangan atau suara rakyatnya. Selanjutnya, menurut Aristoteles sudah menjelaskan bahwa demokrasi sebagai suatu kebebasan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, menurut saya, rakyat itu berperan penting untuk berjalannya sebuah sistem demokrasi rakyat. Mendapatkan sebuah kebebasan dalam menjalankan aktivitas politiknya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, klasifikasi demokrasi itu berkaitan titik beratnya perhatian dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Untuk demokrasi formal sendiri itu menjunjung tinggi persamaan bidang politiknya tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Untuk demokrasi material, demokrasi yang berfokus pada sebuah upaya menghilangkan perbedaan dari bidang ekonomi tetapi kurang memperhatikan dalam bidang politiknya. Demokrasi gabungan. Nah, demokrasi ini itu mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan materialnya. Berdasarkan ideologi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi liberal pada demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualismenya. Demokrasi rakyat di mana pada demokrasi rakyat ini didasarkan pada paham yang menciptakan kehidupan tanpa mengenal kelas sosialnya. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, klasifikasi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung itu mengikut sertakan setiap warga dalam bermusyawaratan demi menentukan kebijakan umum negaranya. Sedangkan demokrasi tidak langsung itu demokrasi yang menganut sistem perwakilan, jadi tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan hanya perwakilan dari kegiatan pemilihan yang dilaksanakan atau hanya dilakukan oleh satu orang saja. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang pertama ada negara itu berdasarkan konstitusi. Maksud dari negara berdasarkan konstitusi itu seperti apa? Jadi, sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, keberadaan konstitusi itu sebagai penyelenggara kehidupan bernegara. Konstitusi dijadikan sebagai undang-undang dasar atau peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Lalu yang kedua, adanya jaminan perlindungan HAM. Perlindungan terhadap HAM itu merupakan bagian dari adanya pembangunan negara yang berdemokrasi. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap individu atau masyarakat untuk berpikir agar bisa menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik dan tepat. Keempat, pergantian kekuasaan berkala. Mengapa sih pergantian kekuasaan berkala itu dilakukan? Menurut Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tends to corrupt but abuses power corrupt abusively. Berdasarkan pendapat Lord Acton, saya menarik kesimpulan bahwa manusia itu jika mempunyai kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, seperti adanya tindakan korupsi dan lain sebagainya. Jadi, dengan pergantian kekuasaan itu dapat meminimalisirkan penyelewengan dalam pemerintahan seperti adanya tindakan korupsi, nepotisme, dan kolusi. Yang kelima, peradilan bebas dan tidak memihak. Dengan adanya prinsip demokrasi, peradilan bebas itu merupakan peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan yang paling berkuasa. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Dan yang ketujuh, jaminan kebebasan pers.
saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.